mulai dari sejarah berdirinya Kesultanan Mataram Islam dan sumber sejarahnya. Jadi Mataram Islam dan Mataram kuno itu memiliki nama yang sama. Namun sebenarnya Mataram Islam dan Mataram kuno itu tidak memiliki suatu hubungan apapun kecuali nama yang sama. Mengapa Mataram Islam dinamakan seperti Mataram kuno? Karena diharapkan nantinya kerajaan Mataram Islam itu bisa berkembang menjadi besar seperti kerajaan Mataram kuno. Awal berdirinya Kesultanan Mataram Islam itu diawali dari pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram pada tahun 1586 oleh Senopati. Nah, karena adanya pemindahan pusat pemerintahan itu menandai berdirinya Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam ini dalam sejarah Islam memiliki peran yang cukup penting dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Hal ini terlihat dari semangat para sultan untuk memperluas daerah kekuasaannya dan juga mengislamkan para penduduk di daerah kekuasaannya. Selain itu juga adanya keterlibatan para pemuka agama dan pengembangan kebudayaan bercorak Islam di Jawa. Nah, pada awal pemerintahan kerajaan Mataram Islam, Panembahan Senopati itu banyak mendapat tantangan dari para bupati yang berada di sepanjang pantai utara Jawa. Nah, mengapa? Karena para bupati yang berada di sepanjang pantai utara Jawa, seperti antaranya Demak, Jepara, Kudus, Gresik, dan Surabaya, itu ingin melepaskan diri dari Pajang. Selain itu, selain adanya pendapat tantangan dari bupati di sepanjang pantai utara Jawa, Panembahan Senopati juga menghadapi perlawanan dari Madiun dan Ponorogo. Namun akhirnya itu semua dapat Panembahan Senopati selesaikan. Bahkan Panembahan Senopati juga berhasil menundukkan Cirebon dan Kerajaan Galuh di Jawa Barat. Lalu pada akhir pemerintahan dari Panembahan Senopati pada tahun 1601, luas Kesultanan Mataram Islam itu meliputi ke arah barat sampai Kerajaan Galuh dan ke arah timur sampai ke Pasuruan. Sultan Agung atau Mas Rangsang adalah raja yang menggantikan Mas Jolang pada 1613. Mataram berada di masa kejayaannya saat berada di bawah pemerintahan Sultan Agung. Sejak muda, Sultan Agung memiliki watak pemberani, kuat, dan memiliki cita-cita menyatukan Jawa di bawah kekuasaan Mataram. Kemudian dia melatih tentara Mataram secara fisik dan mental. Alhasil Mataram jadi disegani dengan kekuatan ini. Pada 1615, Sultan Agung memulai ekspansi ke wilayah di pesisir yang belum takluk kepada Mataram, seperti Lasem, Tuban, dan Madura. Lalu menguasai Surabaya, Madiun, Ponorogo, Blora, dan Bojonegoro. Penaklukan baru berakhir pada tahun 1625. Hampir seluruh Jawa dikuasai. Sultan Agung pernah menyerang atau berusaha menguasai Batavia yang merupakan pemerintahan VOC pada tahun 1628 dan 1629. Namun gagal, tetapi karena penyerangan tersebut setidaknya membendung pengaruh VOC di Jawa untuk sementara waktu. Siang hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Mataram Islam. Jadi, di dalam Kerajaan Mataram Islam itu terdapat 3 sistem perekonomian. Ada sistem ekonomi, politik, dan kebudayaan masyarakat. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai Kerajaan Mataram Islam di Indonesia ini. Yang pertama, yaitu sistem ekonomi. Dalam sistem ekonomi Kerajaan Mataram Islam, itu terdapat sistem ekonomi yang menjelaskan bahwa kehidupan perekonomian pada Kerajaan Mataram Islam itu berasal sebagai agraris atau sebagai nelayan. Nah, hasil utama yang diperoleh oleh Kerajaan Mataram Islam bisa berupa beras, tetapi juga Kerajaan Mataram Islam ini juga bisa menghasilkan sebagai kayu, gula,
minyak, dan lain sebagainya. Dan corak ini didukung oleh letak-letak seperti gunung dan sebuah sungai besar. Yang selanjutnya adalah sistem politik dalam Kerajaan Mataram Islam. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam yaitu Sutawijaya. Juga bisa dapat disebutkan sebagai Panembas Senopati atau Ngabehi Loring Pasar. Dan pusat pasar ini juga terletak di Kota Gede. Lalu, Raden Mas Jolang juga bisa disebut sebagai Panembahan Hanyokrowati atau Panembahan Sedokrapyak. Lalu Sultan Agung Hanyokrokusumo dapat disebut juga sebagai Raden Mas. Dan ini dia sering menyerang Belanda di 2 kali di Batavia. Dan fakta kekalahannya persenjataan ini dibakarnya sebuah kayu dan adanya toko internet keraton. Dan yang terakhir adalah sistem kebudayaan masyarakat di Kerajaan Mataram Islam. Pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan ini, maka Sultan Agung melakukan usaha-usaha ya seperti untuk meningkatkan ke daerah-daerahnya, persawahan, dan memindahkan banyak para petani ke daerah kerawan yang lebih subur. Atas dasar kehidupan agraris itu, kita bisa melihat disusunlah suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para penjabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah, garapan, atau lunggu, dan sehingga sistem ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan di tanah Jawa. Dan tak lupa juga sistem kebudayaan di masyarakat Kerajaan Mataram Islam ini juga banyak sekali hasilnya. Hasil kebudayaannya banyak sekali. Ya berupa sistem kalender Jawa, kitab sastra gending, kitab surya alam, tradisi sekaten, dan upaya gerbek di Bali. Kerajaan Mataram Islam dulunya adalah sebuah desa yang didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1556. Ki Ageng Pamanahan memiliki anak bernama Sutawijaya yang sekaligus merupakan anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1584, Ki Ageng Pamanahan meninggal di Kota Gede, Yogyakarta. Maka, Kerajaan Mataram Islam diambil alih oleh anaknya yaitu Sutawijaya. Beliau memerintah dari tahun 1586 sampai 1601. Beliau juga memiliki gelar yaitu Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidim Panatagama. Lalu ada raja terbesar di Kerajaan Mataram Islam yaitu putra dari Raden Mas Jolang yaitu Raden Mas Rangsang yang kerap dipanggil Sultan Agung. Beliau memerintah dari 1613 sampai 1645. Beliau mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahannya, yaitu karena menguasai seluruh wilayah di tanah Jawa. Selain itu, beliau juga gigih dalam melawan VOC. Beliau juga terkenal atas kerajaannya yang terkenal sebagai kerajaan agraris. Lalu ada raja terakhir di Kerajaan Mataram Islam yaitu Amangkurat II yang diangkat oleh Amangkurat I. Amangkurat ini memiliki nama asli Raden Mas Rahmat. Beliau dijuluki sebagai Sultan Amral karena menggunakan pakaian Eropa dan sekaligus menjadi raja pertama yang mendirikan Kasunanan Kartasura. Lalu Kerajaan Mataram Islam meninggalkan beberapa peninggalan, seperti Pertapaan Kembang Lampir yang digunakan oleh Ki Ageng Pamanahan sebagai tempat mendapatkan wahyu Kerajaan Mataram. Lalu ada Masjid Kota Gede yang digunakan oleh masyarakat Kota Gede sebagai tempat untuk kegiatan berdakwah. Lalu ada Segarawana dan Syubrata yang merupakan meriam yang diberikan oleh Belanda atas perjanjian Kerajaan Mataram Islam pada masa kepemimpinan Sultan Agung. Lalu ada Sastra Gending yang merupakan tulisan dari Sultan Agung dan masih ada Tahun Saka dan Kerajinan Perak.